شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Tafadhol Ustaz Juanda. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi a'malina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang kami hormati Bapak Dr. Diyat Moko, Ketua IWI Kemendikbud. Kemudian yang kami hormati para anggota IWI Kemendikbud termasuk Ibu Jahan, Pak Dr. Ahmad Ghozi, dan lain sebagainya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati juga Ketua MGMP Indonesia, Bapak Dr. Maki Hasan, dan yang kami hormati para narasumber Pak Ahmad Ghozi, Ibu Dewi Hamidah, kemudian Pak Asror di Makassar. Teman-teman guru bahasa Arab seluruh Indonesia yang berbahagia. Selanjutnya terima kasih juga kepada seluruh panitia dari P4TK dan MGMP Bahasa Arab Indonesia atas terlaksananya hazihin nadwa li ta'limil lughatil arabiyyah al-mumti'ah war-ra'i'ah insyaallah. Dan terima kasih juga telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan mungkin disebut materi atau apa kepada teman-teman semua atau kepada Bapak Ibu yang pernah mengajari kami di sini. Saya lihat ada beberapa nama. Saya mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui atau mengajari, sebab wa ma'ana al-mutahaddis khairum minal mustarikin. Bukanlah saya sebagai pembicara narasumber ini lebih baik daripada para Bapak Ibu yang jadi peserta pada hari ini. Sebagaimana kata Ustadz Ghozi tadi, bahwa yang mengajar pada zaman terakhir ini akan merasa tersiksa. Mudah-mudahan saya tidak merasa tersiksa, dan saya mohon juga Bapak Ibu sekalian tidak menyiksa saya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mendapat materi tentang rancangan dan bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan. Yang mana pada seminar pembelajaran bahasa Arab dengan topik yang menarik, aplikatif, yaitu pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan, baik secara konsep, rancangan, bahan ajar, metode, teknik, dan pengembangan BA yang tadi telah disampaikan oleh para pemateri sebelumnya. Mungkin ada yang belum kenal, saya perkenalkan, nama saya Juanda Firzal. Saya mengajar bahasa Arab tetap eksis sampai sekarang. Mengajar bahasa Arab di sebuah sekolah di SMA Negeri 1 Rambutan di kabupaten kecil, kabupaten baru datang, yaitu Kabupaten Banyuasin, yang terletak di Sumatera Selatan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagai pendahuluan, realitas sekarang, sebagaimana disampaikan juga tadi oleh Pak Dr. Ghozi, jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa asing lainnya seperti bahasa Inggris sekarang dan bahasa Mandarin, bahasa Korea mungkin sekarang lagi digandrungi oleh anak-anak muda dan termasuk orang-orang dewasa juga yang suka dengan film Korea atau drama-drama Korea drakor sekarang ini. Tampaknya bahasa Arab ini atau kurang berkembang atau memang sudah tidak diminati atau apapun. Tapi alhamdulillah pada hari ini saya melihat semangat para Bapak Ibu sekalian, semangat kita semua terutama untuk kembali memotivasi diri kita sendiri, minimal para guru bahasa Arab, untuk meningkatkan bagaimana cara menjadikan atau
membuat bahasa Arab ini kembali menggeliat atau kembali diminati. Padahal kita tahu bahwa mayoritas penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia ini beragama Islam. Dalam beragama Islam, mereka dalam keseharian tidak pernah akan lepas dari kata-kata yang berkaitan dengan pada bahasa Arab. Nah, mengapa saya berani mengatakan bahwa bahasa Arab itu kurang diminati? Kita sering sekali bertanya kepada teman-teman, adakah buku-buku bahasa Arab yang bisa diajarkan? Adakah materi-materi bahasa Arab yang bisa diajarkan? Adakah modul bahasa Arab yang bisa diajarkan? Dan itu menunjukkan bahwa kita sendiri tidak termotivasi untuk membuat atau belajar membuat bahan-bahan ajar yang bisa kita lakukan dengan baik dan maksimal. Mudah-mudahan bisa membuat anak-anak didik kita di sekolah kita atau tempat kita mengajar termotivasi dan berminat kembali untuk mempelajari bahasa Arab. Bapak Ibu guru bahasa Arab se-Indonesia yang kami hormati. Nah, untuk semua itu perlu perencanaan. Yang mana perencanaan itu adalah atau planning, kita menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ingin kita gapai dalam pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Sebab selama ini ketika mengajar, kita tidak mengajarkan sesuatu yang membuat anak-anak termotivasi untuk itu. Kita cuma mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab, bukan berkaitan dengan hal-hal yang membuat bahasa Arab itu berminat atau diminati untuk dipelajari. Kita hanya mengajarkan kosakata, kemudian mengajarkan muhadasah, kemudian mengajarkan hafalan-hafalan, kemudian tata bahasa. Yang hal tersebut saya lihat, saya alami pada peserta didik kami, terutama para peserta didik yang belum mengerti bahasa Arab. Bahkan ada di antara peserta didik itu yang baru tahu ada huruf Arab. Nah, tugas kita sebagai guru, kita membuat planning itu. Kita melihat dari A sampai Z, kelemahan dan kekurangan, sehingga kita bisa mencari celah untuk dapat membuat mereka tertarik, berminat untuk mempelajari bahasa Arab. Kemudian apa manfaat dari bahan ajar yang kita buat? Manfaat dari bahan ajar yang kita buat untuk proses pembelajaran sebagai berikut. Di antaranya, satu, sebagai petunjuk arah kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kalau kita sebelum proses pembelajaran itu menyusun, merancang, benar-benar membuat apa yang akan kita ajarkan sesuai dengan silabus yang telah dibuat. Saya lihat itu silabus itu tebal, itu dibuat untuk pelajaran bahasa Arab. Untuk kelas 10 itu, kalau tidak salah ada 10 kadi, kelas 11-nya ada 12 kadi, kemudian di kelas 12 itu ada 7 kadi, ada 25 kadi seluruhnya dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, bila kita cermati itu sudah disusun oleh yang berwenang secara berurutan. Tinggal kita mencari materi-materi yang update, yang sesuai dengan keinginan peserta didik, bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita para guru, selalu kita berkeinginan untuk menjadikan siswa pintar, cerdas, segala macam, selalu marah pada peserta didik. Kita tidak memandang dari aspek peserta didiknya, sehingga peserta didik ketika belajar dengan pelajaran kita cuma bengong atau diam. Dan diamnya peserta didik di dalam kelas seolah-olah memperhatikan guru itu yang membuat kita bangga biasanya di dalam kelas. Padahal bukan itu tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran adalah memberi pengetahuan, memberi keterampilan, sekaligus sikap kepada peserta didik kita. Kemudian yang nomor 2, manfaat dari adanya pembelajaran ini atau bahan ajar ini sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Bila mungkin kita ajak peserta didik itu untuk terlibat dalam menyusun materi ajar yang akan kita susun. Jangan sampai materi ajar itu kita buat secara sepihak, kita atur secara sepihak, tidak memandang dari aspek mereka. Ketika saya mengajar di kelas, sebagai pengalaman, terutama kelas kami ada sekolah bahasa, itu walaupun mereka anak bahasa di kelas SMA itu beda dengan anak bahasa di kelas pesantren, mungkin dia MAN mungkin. Mereka itu berminat untuk belajar bahasa Arab awalnya. Kan saya ada beberapa orang guru bahasa Arab di sekolah kan.
berminat awalnya untuk belajar bahasa Arab, sangat berminat. Ketika terjun ke dalam pembelajaran bahasa Arab itu sendiri, melihat apa yang diajarkan oleh para gurunya, kemudian apa yang disampaikan oleh gurunya, mereka akhirnya mundur secara teratur karena menganggap bahwa bahasa Arab itu tidak sesuai dengan tingkatan mereka. Setelah kita lihat, kita teliti bahwa mereka ada di antara peserta didik itu tidak menguasai atau tidak mengetahui bahasa Arab itu mulai dari huruf-huruf bahasa Arab itu sendiri. Kemudian nomor 3, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun yang lainnya. Contoh, dalam menyusun rencana pembelajaran atau media ajar atau bahan ajar tersebut, kita harus melihat silabus, kemudian konsultasi dengan pembuat jadwal dan lain sebagainya. Kemudian sebagai alat ukur efektif, bagaimana dikatakan sebagai alat ukur efektif? Dengan adanya media pembelajaran yang kita rancang, kita siapkan dengan baik, maka kita tidak lagi mereka-reka, tidak lagi cuma menghayal, tidak hanya memikir-mikirkan materi apa yang disampaikan kepada peserta didik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Ketika kita menyusun RPP dan lain sebagainya nanti, maka berdasarkan silabus, berdasarkan apa yang menjadi aturan sekolah, kita bisa menyusun itu dengan baik. Kemudian untuk menghemat waktu, ketika bahan ajar kita sudah ada baik dan kita kuasai, maka waktu yang kita gunakan untuk mengajar itu akan efektif. Nanti akan dijelaskan pada kegiatan selanjutnya. Nah, bagaimana cara kita merumuskan pembelajaran? Saya baca secara cepat saja, sebab saya lihat sudah jam 12, ada yang ingin sholat zuhur dan lain sebagainya. Perencanaan tersebut dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana guru bahasa Arab memahami pentingnya perencanaan pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Kalau guru bahasa Arab mementingkan bagaimana pentingnya perencanaan dalam menyusun bahan ajar, maka secara otomatis dengan menguasai bahan ajar itu sendiri, maka guru tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kemudian guru bahasa Arab memahami langkah-langkah dalam pembelajaran. Secara otomatis, guru bahasa Arab ketika tidak memahami langkah-langkah dalam proses pembelajaran, maka waktunya tidak efektif dan apa yang disampaikan tidak efektif, dan peserta didik yang belajar pun tidak efektif, dan tujuan yang akan dicapai pun tidak efektif didapat oleh peserta didik. Kemudian bagaimana guru bahasa Arab dapat menyusun perencanaan pembelajaran? Sekarang kan sudah agak mudah oleh pemerintah, oleh siapa kata Pak Dr. Widiat Moko tadi, Mas Nadim, itu sudah menyusun agar kita tidak terlalu ribet dengan penyusunan RPP dan lain sebagainya. RPP sekarang sudah ada disusun di kalau nggak salah di edaran nomor 14 tahun 2019 itu RPP itu cuma satu lembar. Ya, yang isinya itu lebih ringkas, lebih simpel, dan lebih padat. Nah, berikut contohnya. Jadi dalam proses pembelajaran, kita guru harus menyiapkan dengan baik. Minimal itu ada tujuan pembelajarannya. Kita lihat KD-nya, KD 1 untuk kelas 12 ini. Setelah lihat KD-nya yang akan kita ajar, kita lihat di tujuan pembelajarannya, apa tujuannya ini. Jangan kemana-mana. Jadi ketika kita mengetahui tujuan pembelajarannya, maka kita ajak peserta didik. Nah, ini ada materi seperti ini, apa kira-kira menurut kalian yang terbaik untuk kita? Apa yang akan kita pelajari? Bagaimana cara penyampaiannya, dan seterusnya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran pun jangan terlalu monoton. Dan kegiatan pembelajaran itu ada 3 minimal. Ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Ketika pendahuluan mungkin kita kasih seperti dibilang tadi, mungkin intermezzo atau game atau lain sebagainya, apalagi di jam-jam terakhir dalam mengajar. Nah, kegiatan inti tadi kan berkaitan dengan roja atau harapan atau hobi tadi. Guru menampilkan mungkin lewat video, atau kalau memang tidak ada video, kita ajak peserta didik untuk membuat video. Buat sendiri videonya, sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan mencari di YouTube. Kalau bisa kita buat sendiri videonya, kita sesuaikan dengan materi kita, apalagi zaman sekarang.
Zaman sekarang anak-anak matanya tidak terlalu luas melihat, mereka selalu melihat ke tangan yang apa mereka genggam, ke HP. Dan di HP itu mereka menonton, selalu menonton. Nah, kita gunakan kesempatan ini. Kesempatan ini, apa yang dilakukan Andi itu. Ketika kita mengajar secara ceramah, mungkin mereka tetap fokus kepada HP, seperti saya mengajar sekarang. Kemungkinan besar ketika saya berbicara sekarang, mayoritas Bapak Ibu sekalian melihat HP. Akan tapi ketika kepada peserta didik, HP-nya kita suruh mereka melihat apa video yang kita suruh, apa yang suruh kita lihat, perintahkan lewat link, kita sampaikan kepada peserta didik untuk melihat apa yang kita ajarkan, maka mereka akan terfokus kepada video sekaligus ketika kita mengajar. Jadi kita mengajar bukan hanya ceramah, kita sekaligus sebagai fasilitator kepada mereka. Kita ngasih link, suruh mereka tonton sampai menit terakhir atau segala macam. Kemudian kita monitor mereka ketika mereka menonton, apa yang mereka lakukan, kegiatan mereka, bagaimana tanggapan mereka untuk menilai sikap mereka di situ. Kemudian kita suruh mereka, kalau memang di dalam video tersebut tentang kosakata, suruh mereka salin atau suruh mereka hafalkan kosakata tersebut. Jadi secara otomatis kita mengurangi anak-anak didik untuk melihat konten-konten yang tidak berguna bagi mereka. Mereka di rumah mungkin buka HP untuk menghafal, karena kita mempunyai tugas untuk menonton link video tersebut dan hafalkan materi. Terakhir, penutup, ketika guru dalam penutupan, guru menyarankan agar para peserta didik lebih banyak mencari kosakata baik itu berkaitan dengan pembelajaran atau pendukung pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir dalam kegiatan di RPP tersebut, ada penilaian. Penilaian itu melingkupi penilaian sikap ketika dalam proses pembelajaran. Kemudian keterampilan bisa melalui praktek atau melalui portofolio atau melalui tulisan yang kita suruh tulis tadi. Dan pengetahuan mungkin bisa kita lewat tes tulis atau lisan sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran. Demikian Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru bahasa Arab tercinta seluruh Indonesia, tentang perencanaan secara singkat. Kemudian bahan ajar dalam pembelajaran. Bahan ajar yang seperti apa? Bahan ajar adalah aspek penting dalam sebuah kurikulum. Sebab dalam kurikulum itu rata-rata bahan ajar. Walaupun sekarang saya lihat di kurikulum itu ada tentang bagaimana cara mengajarnya, media apa, strategi apa, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibaca sendiri nantinya. Nah, apa manfaat bahan ajar? Seperti telah disinggung sebelumnya tadi. Manfaat bahan ajar atau materi ajar sangat berguna bagi guru maupun peserta didik. Yang pertama, efisiensi waktu. Ketika kita menguasai materi, ketika materi itu kita kuasai dengan baik, kita susun, kita rancang dengan baik, maka kita akan mudah menjelaskan kepada peserta didik bahwa materi ini. Kemudian peran guru menjadi fasilitator. Guru tidak hanya menonton, memberi ilmu kepada peserta didiknya seperti yang kita lakukan sekarang. Sekarang kan yang aktif itu gurunya, tidak ada kegiatan lainnya. Jadi guru di kelas mungkin siswa bosan kalau selalu diceramahi, di rumah diceramahi, di kelas diceramahi, di mana-mana diceramahi. Mungkin mereka sekali-sekali akan menjadi orang yang menampilkan materi tersebut. Nah, tinggal kita mengarahkan bagaimana apa yang menjadi keinginan para peserta didik tersebut. Kemudian meningkatkan pembelajaran. Kalau materinya sudah kita kuasai, kemudian pembelajaran yang kita ajarkan dengan baik, kemudian peserta didik setelah kita kasih kesempatan, secara otomatis keinginan dan minat peserta didik akan ada, minimal ada keinginan untuk mempelajari itu. Dan apabila itu ada, maka secara otomatis ada peningkatan dari kualitas atau mutu yang kita inginkan dalam proses pembelajaran, utamanya pembelajaran bahasa Arab. Kita lanjut saja. Nah, bagaimana dasar-dasar pemilihan bahan ajar? Jadi bahan ajar itu bukan sembarangan pilih, bukan cuma asal keinginan guru, akan tapi berdasarkan silabus. Dasar-dasarnya itu telah ditentukan. Yang pertama harus validity. Harus validity.
realistis sesuai dengan kehidupan siswa. Kalau sekarang para peserta didik hobinya nonton, maka kita menyiapkan materi-materi lewat tontonan. Kemudian signifikan. Kalau sekarang ini kan materi-materinya kan banyak hanya berkaitan dengan qawaid. Bagaimana kalau materi-materinya kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari siswa? Contoh yang disampaikan oleh Pak Asror tadi. Ketika di kantin kita menggunakan bahasa Arab, kita gunakan itu kesempatan. Kita kasih waktu 1 hari kepada mereka, jangan menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab walaupun sedikit. Kemudian interest, materi itu walaupun materi di dalam silabus itu jelas mengatakan al-hiwaya, kita sebagai guru harus efektif, harus benar-benar kreatif membuat materi itu. Bagaimana hobi yang biasa disampaikan? Kalau dahulu biasanya kan hobi itu cuma kaitannya dengan menyebutkan hobi-hobi, hobi mengumpulkan aktoba, mengumpulkan perangku, kemudian hobinya jalan-jalan, ya, kemudian hobinya apa, cuma itu. Bagaimana kita buat yang lain sehingga materi itu menarik? Bagaimana kalau peserta didik disuruh jalan sendiri, disuruh melakukan suatu itu sendiri, misalnya rekaman atau lain sebagainya. Sebab anak-anak sekarang kan hobinya membuat film. Buatlah film-film pakai bahasa Arab. Bahasa Arabnya kita yang buat, nggak apa-apa kita yang buat bahasa Arabnya, kita ajarkan bahasa Arab yang baik, baru mereka membuat film tersebut. Dan itu bisa kita share di YouTube. Dan ketika mau proses pembelajaran, anak-anak silakan buka video kalian tentang hal itu, apa yang menjadi kekurangan. Karena secara otomatis kita sekaligus menilai kepada mereka, menilai hasil kerja mereka, apa yang mereka perbuat itu, sehingga mereka pun merasa dihargai, kita pun merasa pelajaran yang kita buat itu membuat tertarik di peserta didik. Kemudian learnability, bahan ajar itu hendaknya bisa diterima oleh seluruh siswa. Kan di kelas kita ada yang masih belum bisa sama sekali, ada yang tidak mampu berbahasa Arab, ada yang bahkan huruf alif pun tidak tahu. Kalau bisa seluruhnya kita libatkan. Jangan sampai materi yang kita ajarkan tersebut hanya dikuasai oleh mereka-mereka yang sudah mampu di bidang itu saja. Jadi learnability, semua orang bisa menguasai materi tersebut, baik yang low atau slow maupun yang high atau speed. Mereka semuanya bisa include di situ, bisa berbagi. Kemudian yang kelima, universality. Bahan ajar itu dianggap baik jika mencakup seluruh aspek pembelajaran, tidak dibatasi oleh geografis, ras, suku maupun agama. Nah, tadi dibilang ada yang mengatakan bahwa di sekolahnya itu ada yang dari Buddha, ada agama-agama lain segala macam. Belajar bahasa bukan belajar agama. Jadi belajar bahasa itu tetap bahasa, bukan agama. Jadi bahasa Arab tidak ada kaitannya dengan Islam. Jadi orang Buddha boleh belajar bahasa Arab, orang Kristen boleh belajar bahasa Arab. Sehingga ketika kita mengajarkan itu, anak-anak yang beda agama dengan agama Islam itu merasa, wah ini belajar bahasa Arab ini penting bagi kami. Walaupun kami bukan kitab sucinya, kitab suci Al-Quran. Itu Bapak Ibu sekalian, dasar-dasar pemilihan bahan ajar. Jadi harus validity, harus signifikan, harus interest, harus learnability, dan harus universality. Mungkin demikian sebagai pancingan. Akhirnya dari segala aspek di atas yang menentukan itu hanya gurunya. Sebab bahasa Arab itu dapat diterima dengan senang hati, dapat membuat hati senang para peserta didik, atau menyenangkan, atau menyenangi, itu tergantung gurunya. Sebab guru yang menyampaikan materi pembelajaran tersebut, pelajaran apa? Apalagi termasuk pelajaran bahasa Arab. Gurulah yang menjadi ruh dari mata pelajaran tersebut. Apabila gurunya menyenangkan, gurunya bagus dalam menyampaikan materi, gurunya bisa menyampaikan materi tersebut, maka insya Allah pelajaran yang disampaikan akan menjadi tertarik. Jangan sampai, saya kan belajar bahasa Arab itu mulai dari kelas SMA itu. Eksperimen at-tajribiyah di pesantren dulu. Saya melihat guru yang mengajar kami dulu itu menarik untuk belajar. Jangan sampai nanti guru bahasa Arab itu
guru yang cuma pakai peci, guru yang cuma pakai jenggot, atau ibu yang pakai jilbab, atau ibu yang hanya bisa ngoceh-ngoceh tentang agama. Dan tapi bahasa Arab adalah guru-guru yang benar-benar memiliki ruh membuat mata pelajaran bahasa Arab itu dicintai, disenangi oleh para peserta didik. Mudah-mudahan pelajaran bahasa Arab ke depan menjadi pelajaran bahasa Arab yang disenangi di sekolah-sekolah lainnya atau dicintai oleh para peserta didiknya, sehingga kemungkinan besar bahasa Arab itu kembali menjadi pelajaran yang top di sekolah-sekolah. Bukan seperti sekarang. Kalau sekarang itu bahasa Arab itu bahkan guru bahasa Arabnya disingkirkan, disuruh mengajar agama, disuruh mengajar fisik, mengajar seni budaya, mengajar lain sebagainya. Dikarenakan kemungkinan bahasa Arab menurut mereka tidak menarik. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa membuat pelajaran bahasa Arab ini menarik selain kita sendiri sebagai guru bahasa Arab untuk meningkatkan motivasi sehingga bahasa Arab itu kembali diminati dan dipandang dengan kedua mata, tidak sebelah mata di mata guru-guru lainnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Afun minkum, astagfirullah li walakum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Tunggu video-video dari Juanda Pirzal Channel.